Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di sini nomornya adalah 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, ini sudah lama teman-teman ini menunggu regulasi tentang P3K paruh waktu. Nah, kita akan bedah karena teman-teman biasanya malas membacanya, jadi ini kita bedah di sini ya teman-teman. Langsung pada esensinya saja ya. Kita akan lihat. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Untuk P3K paruh waktu itu adalah bagian dari ASN, bagian dari P3K. Kalau ada yang berkomentar bahwa P3K paruh waktu ini bukan ASN, itu salah ya, karena di sini sudah juga dijelaskan bahwa untuk P3K paruh waktu itu adalah ASN. Namun memang untuk penggajiannya memang masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Untuk bagian yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN. B. Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. C. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan yang D. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ini teman-teman nanti bisa baca berulang ya. Jadi pengadaan P3K ini untuk paruh waktu khususnya adalah dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang B ini adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi nantinya adalah tetap teman-teman yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jika nanti anggarannya sudah ada dan juga kebutuhan sudah ada, pastinya akan menempati sebagai ASN yang penuh, seperti itu. Kemudian untuk diktum yang ketiga, kita lihat. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Yang A, guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini sudah merupakan jawaban ketika kemarin teman-teman banyak yang kemudian menyanggah bahwa untuk guru dan tenaga pendidikan itu tidak ada paruh waktu. Tapi di sini sudah di diktum ketiga itu sudah dijelaskan bahwa P3K paruh waktu pun akan dilaksanakan pada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua tenaga kesehatan, ketiga tenaga teknis, keempat pengelola umum operasional, kelima operator layanan operasional, keenam pengelola layanan operasional, dan juga yang ketujuh ada penata layanan operasional. Lanjut lagi. Diktum keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa untuk menjadi ASN P3K paruh waktu tidak bisa serta-merta, namun harus melalui pelaksanaan seleksi ASN di mana itu dalam seleksi ASN sudah disebutkan dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 bahwasanya untuk seleksi ini ada dua jenis, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Jadi teman-teman, syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak bisa langsung seperti yang teman-teman harapkan, diangkat langsung itu tidak bisa, jadi harus melalui proses seleksi dulu. Diktum kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk P3K paruh waktunya itu adalah untuk khusus untuk teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN. Ketentuannya adalah yang A,
telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Dan atau yang B telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini jawaban yang dibutuhkan oleh teman-teman kemarin yang sudah terlanjur melaksanakan tes CPNS namun gagal di SKD maupun SKB, ini sudah menjadi jawaban bahwa nanti teman-teman akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi, teman-teman tidak perlu untuk mendaftar kembali di tahap yang kedua karena pada dasarnya teman-teman yang gagal di SKD dan SKB ini sudah melaksanakan kompetensi, sudah melaksanakan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Diktum ke-6, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, teman-teman, ini juga yang mempertanyakan apakah nanti mereka itu yang P3K paruh waktu itu apakah akan sama dengan honorer? Tentu saja tidak, karena untuk honorer atau non-ASN yang kemarin itu tidak mempunyai ketetapan hukum, tidak dianggap sebagai pegawai resmi pemerintah, namun untuk P3K paruh waktu ini adalah ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan nanti akan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Yang ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Untuk yang tahapan pertama, yaitu pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi masing-masing mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Diktum kelima tadi ketentuannya adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi, baik seleksi pada pengadaan CPNS maupun pada pengadaan P3K yang sudah lolos baik di seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Kemudian lanjut untuk yang B, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi, memang mekanismenya adalah harus lewat pengusulan PPK dulu. Jadi, teman-teman harus bersabar menunggu PPK untuk mengusulkan kepada Menpan RB tentang kebutuhan P3K paruh waktunya. Yang C, Menteri Pan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Jadi setelah diusulkan nanti ditetapkan oleh Menpan RB. Yang D, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Jadi memang perlu membutuhkan waktu, maka dari itu teman-teman yang sekarang belum bisa untuk pengisian misalnya daftar riwayat hidup dan lain sebagainya karena menunggu dulu prosesnya. E, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Jadi setelah nanti dari PPK mengusulkan untuk jumlah, kemudian jabatan dan kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan kepada Menpan RB, jadi paling lambat 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan tersebut, nanti PPK akan mengusulkan nomor induk P3K-nya. Untuk yang F, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Yang G, penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya teman-teman. Kita lanjut untuk halaman yang kelima, bagian yang H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diktum ke-8,
Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN, atau meninggal dunia, maka PPK akan membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi teman-teman harus nanti selalu mengikuti progres agar nanti tidak tertinggal untuk kemudian pengusulan untuk NIP P3K-nya. Diktum ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Diktum ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-7 huruf H, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, nanti teman-teman yang sudah ditetapkan menjadi P3K paruh waktu mempunyai tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini untuk Diktum ke-12-nya. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan juga ada sanksi. Ini yang perlu teman-teman juga harus mulai dipertimbangkan karena di sini tidak hanya kemudian haknya saja namun kewajibannya juga. Karena untuk masa ASN yang saat ini adalah bisa dikenakan sanksi baik untuk PNS maupun P3K, begitupun untuk P3K paruh waktu. Diktum ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Nah, ini yang teman-teman yang kemarin menanyakan, berapa lama nanti berarti SK-nya tetap akan diperpanjang, ditetapkan setiap 1 tahun, sampai nanti diangkat menjadi P3K yang penuh. Ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi di sini nanti yang akan menetapkan seperti apa nanti model jam kerjanya, waktu bekerja, dan juga beban kerjanya nanti yang akan menentukan adalah PPK atau instansinya. Diktum ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi untuk teman-teman meskipun P3K-nya paruh waktu, tapi teman-teman tetap melaksanakan skema untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau nanti menyusun SKP. Diktum ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kerja organisasi. Diktum ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi teman-teman harus cermati di sini. Jadi nanti untuk ketika teman-teman menjadi P3K paruh waktu tetap akan dilakukan evaluasi kinerja triwulan dan tahunan yang nantinya hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk pertimbangan apakah akan tetap diperpanjang perjanjian kerjanya atau nanti akan diangkat menjadi P3K penuh. Jadi ini perlu perhatian teman-teman, tidak kemudian asal sudah diangkat sebagai P3K terus tidak berkinerja yang akhirnya menimbulkan evaluasinya menjadi buruk dan bisa menjadi pertimbangan untuk diangkat. Jadi tetap harus berkinerja baik. Ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.
Jadi ini kebijakannya yang menentukan adalah instansinya masing-masing. Nanti paling kurang adalah tidak akan kurang dari yang selama ini diterima teman-teman sebagai pegawai non-ASN. Misalnya untuk pegawai non-ASN di Pemprov, itu sudah mendapatkan misalnya 2.500.000, nanti tidak akan kurang dari itu. Syukur-syukur nanti untuk instansinya akan menyesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Diktum ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah, kemudian menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, dan juga menjaga netralitas. Lanjut, untuk diktum ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Jadi, untuk ketentuan kedisiplinan, itu P3K paruh waktu itu sama dengan kedisiplinan yang berlaku pada ASN. Ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. A. Diangkat menjadi P3K atau CPNS. Nah, nanti berarti masih ada kesempatan untuk teman-teman yang sudah menjadi P3K paruh waktu itu bisa untuk menjadi P3K penuh waktu, bahkan untuk menjadi CPNS. Kemudian yang B, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. E. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. F. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. G. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Lanjut. H. Tidak berkinerja. Nah ini, teman-teman harus berhati-hati di poin H ini. Ketika tidak berkinerja, teman-teman juga bisa diberhentikan. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. J. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, teman-teman, ketika sudah menjadi P3K paruh waktu, teman-teman tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota parpol atau pengurus parpol karena nanti bisa diberhentikan. Diktum ke-25, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Wah, ini hal yang paling menakutkan ya teman-teman. Di sini poin diktum ke-25. Jadi P3K paruh waktu tidak boleh mengajukan pindah instansi. Karena kalau mengajukan pindah instansi berarti teman-teman dinyatakan mengundurkan diri. Jadi itu harap dicermati bersama ya. Untuk diktum ke-26, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Jadi di sini untuk perubahan organisasi pemerintah nanti untuk P3K paruh waktu juga bisa untuk kemudian dimutasi. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi ini untuk paruh waktu ini adalah hanya akan dilakukan untuk pengadaan ASN di tahun 2024. Dimungkinkan untuk kedepannya tidak akan ada lagi.
Diktum ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Jadi untuk teman-teman, apakah paruh waktu akan selamanya? Tidak juga, karena nanti akan bisa dipertimbangkan menjadi P3K penuh dengan adanya anggaran dan juga harus dengan kinerja yang baik. Ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini untuk pengangkatannya untuk menjadi P3K penuh waktu harus dicermati oleh teman-teman semua ya. Yang pertama yang A, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menpan RB. B, Menpan RB kemudian menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. C. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatan. Oke, lanjut yang D. PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi di sini teman-teman yang bertanya-tanya apakah nanti dari P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu nanti akan dites kembali. Ini ya, di poin ini sudah dijelaskan bahwa nanti menggunakannya adalah pengusulan berdasarkan anggaran dan juga kinerja masing-masing. Jadi tidak akan dites lagi. E. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. F. PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, diktum yang ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkannya di Jakarta 13 Januari 2025. Nah, semoga terjawab ya teman-teman. Ini sudah jelas aturan untuk skema yang sudah ditunggu-tunggu untuk regulasi P3K paruh waktunya sudah jelas ada. Dan yang kemarin selalu bilang bahwa untuk P3K paruh waktu ini adalah berita yang hoax. Ternyata ini sudah muncul resmi ketetapan dari Menpan RB ya. Kemudian untuk ini juga dibarengi dengan surat penjelasan kepada PPK yang ditujukan kepada pegawai instansi pusat dan pegawai instansi daerah. Ya, ini dalam rangka untuk P3K paruh waktu ini. Kita lihat ya. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. Jadi ini adalah untuk mengoptimalkan ya untuk pengadaan penataan non-ASN ini. Yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah TMS pada P3K tahap 1, yang kedua TMS pada administrasi pengadaan CPNS, C. Belum melamar seleksi pengadaan ASN baik P3K maupun CPNS. D. Memenuhi syarat MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Kemudian yang E. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Kemudian yang kedua, ya ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk pengangkatan paruh waktunya. A.
telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Nah, ini teman-teman yang sudah terlanjur mengikuti tes CPNS namun tidak lulus baik SKD, SKB, maka ini akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu. Kemudian yang B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah diumumkan statusnya sebagai R2 dan R3, asal sudah terdata di pangkalan data BKN nanti akan ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Begitupun yang mengikuti seleksi di tahap yang kedua. Instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K yang penuh berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan penetapan kebutuhan dari Menpan RB. Nah, ini sudah sangat jelas semuanya ya teman-teman. Sudah ada surat yang ditujukan untuk PPK ke instansi pusat dan juga daerah dan juga sudah munculnya Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu.